Selamat malam. Assalamualaikum, Shalom Aleichem kepada adik-adik semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf karena kita tidak bisa mengadakan acara pertemuan kita kemarin karena memang saya ada keseripahan ya, orang Jawa ngomongnya keseripahan. Jadi persis saya sudah menyiapkan materi, sudah mau saya berikan kepada Kak Ongki, tiba-tiba jam 3 saya ditelepon dari rumah sakit kalau papa mertua saya nggak ada. Gitu. Nah, yang masalahnya yang paling terpukul tentunya istri saya. Jadi istri saya sudah bilang bisakah ditunda pertemuan pada Senin ini gitu. Akhirnya saya hubungi Kak Ongki waktu itu pas Kak Ongki telepon, jadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya ya sudah, saya terpaksa minta maaf soalnya sudah tidak bisa meneruskan materi di Senin itu karena kan tentunya kesibukan kami sebagai orang yang ditinggalkan sama papa ya pasti akan sibuk sekali. Dan memang benar minggu-minggu ini karena memang papa mertua saya meninggal dalam kondisi Islam, jadi ininya beliau Pak Haji ya. Jadi runtutan kejadian, runtutan liturgi mereka itu masih banyak. Itu acaranya mereka masih banyak, 3 hari, 7 hari, 40 hari itu masih harus kita jalani. 7 hari tahlilan itu ya harus dijalani. Oke, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Hari ini kita belajar materi tentang ketuhanan. Ini sebenarnya lanjutan dari materi keilahian kemarin. Materi ketuhanan ini adalah materi yang paling sering banyak disalahartikan oleh siapapun juga, bukan hanya orang Islam, tapi orang Kristen juga masih belum banyak yang tahu tentang masalah ketuhanan Yesus. Begitu. Terutama orang-orang Kristen yang sama sekali tidak pernah mempelajari tulisan-tulisan di luar Alkitab. Maksud saya begini, saya bukannya mau mengajak adik-adik semuanya untuk membaca tulisan-tulisan yang tidak berotoritas, tapi saya mau mengajak untuk kita mulai terbuka, open mind terhadap sejarah, open mind terhadap dokumen, begitu ya. Karena dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan pada masa-masa sejarah itu sebenarnya cukup mendukung dari kebenaran Alkitab. Walaupun ada yang menyimpang, ada, harus diakui ada. Tetapi untuk kapasitas adik-adik yang di sini yang tiap hari Senin itu mengikuti pelajaran, saya kira sudah harus mulai belajar untuk terbuka begitu. Jadi begini, di dalam kekristenan itu sangat dikenal sekali dengan prinsip sola scriptura. Dengar ya, sola scriptura mungkin pernah mendengar. Artinya bahwa segala sesuatu berdasarkan Alkitab. Prinsip sola scriptura saya sangat setuju karena saya orang yang sangat biblikal. Itu artinya prinsip sola scriptura itu kita pakai untuk menentukan doktrin kita, doktrin iman Kristen kita. Jangan keluar dari sola scriptura atau tulisan yang ada di dalam Alkitab. Tidak tanpa kita perlu memperhitungkan tulisan-tulisan yang lain itu untuk prinsip doktrin. Tetapi untuk prinsip-prinsip yang sifatnya memberikan penguatan, untuk prinsip-prinsip yang bisa memberikan sebuah bukti, maka prinsip sola scriptura tidak cukup. Sebagai contoh, saya kasih seperti ini. Ada seorang biarawati sekitar tahun 80, konon biarawati ini kemudian pindah menikah dengan orang Islam dan kemudian dia pindah agama jadi Islam. Nah, biarawati ini kemudian kemana-mana dia berdakwah tentang kelemahannya Kristen. Salah satu dakwahnya itu seperti ini, ngomongnya seperti ini. Yesus itu baru dilantik jadi Tuhan itu di Konsili Nikea tahun 325. Dan itu sangat masif ya. Itu di video itu cukup banyak. Dia menunjukkan bukti-bukti bahwa Kaisar Konstantin pada saat itu adalah kaisar yang kepingin membuat orang Kristen itu juga berbahaya gitu. Maka dia mengawinkan antara pemahaman pagan atau pemahaman penyembahan berhalanya Romawi dengan prinsipnya di dalam kekristenan. Bagaimana caranya bisa menerima antara Romawi dengan kekristenan? Maka dia menciptakan atau membuat sebuah konsili namanya Konsili Nikea. Nah, disitulah di konsili itulah kemudian Yesus dilantik jadi Tuhan atau dijadikan Tuhan. Padahal sebelumnya Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia, begitu. Nah, ini cukup mengguncang kekristenan pendapat dia seperti ini. Mengapa? Karena orang Kristen tidak pernah tahu apa itu konsili.
Apalagi konsili Nikea. Bukan hanya tidak tahu, mungkin mereka ya dengar-dengar aja ada konsili, namanya konsili, tapi tidak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi di konsili itu. Dan akhirnya orang Kristen akhirnya beberapa malah ikut dia. Dan sekarang ini sampai sekarang ini Ibu Biarawati yang terkenal dengan nama Irene Handono ini sudah berhasil mengislamkan, menurut katanya dia itu sudah hampir 4.000 orang yang diislamkan dari tangannya dia. Jadi dari sini saja, kalau memang data itu benar ya, karena kalau kita tahu lah kadang-kadang saudara-saudara kita itu suka melebih-lebihkan itu datanya. Nah, tetapi itu bukan hanya di dalam Islam, di dalam Kristen itu juga kadang-kadang melebih-lebihkan juga ya. Kita lihat hal yang seimbang sebenarnya. Nah, kalau memang itu benar, betapa ironisnya. Ternyata di Kristen sendiri tidak mengerti apa itu konsili, sehingga ketika dimunculkan kata konsili, kita jadi kaget. Benda apa konsili itu? Kita memang pernah dengar di gereja itu konsili. Nah, salah satu contohnya adalah judul yang saya berikan ini. Sebenarnya judul ini kalau kemarin minggu ya, saya tidak menyalahkan, saya mundur di hari ini enggak. Kalau kemarin minggu nggak terjadi apa-apa gitu, papa saya nggak sakit dan lain sebagainya. Saya mau menampilkan judul ini di halaman media sosial saya. Mengapa? Karena ini cukup menarik. Karena saya memberikan tanda kurung di huruf H di situ. Ketuhanan Yesus hanya saya kasih tanda kurung. Sehingga bacanya itu bisa menjadi ketuhanan Yesus. Nah, saya mengapa ini menjadi menarik? Tentunya ini akan memantik reaksi orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen pasti akan marah dengan tulisan saya yang seperti ini. Gitu. Mengapa? Karena seolah-olah saya menurunkan derajatnya Tuhan Yesus dari Tuhan itu menjadi Tuhan. Nah, gitu ya. Apa-apaan ini, Pak Ustadz ini? Apakah mau menurunkan Yesus yang sebenarnya Tuhan menjadi Tuhan? Begitu. Nah, jadi kalau kita mengikuti materi ini secara utuh sejak kemarin ya, dari tentang keilahian Yesus, masalah Yesus itu adalah Tuhan sudah terjawab, sangat terjawab sekali. Yaitu saya ulangi sekali lagi ya, bahwa Yesus itu memang hakikatnya adalah Tuhan. Mengapa? Karena di dalam diri Yesus itu ada firman Tuhan. Jadi kita jangan membayangkan bahwa Yesus itu dulu ketika zaman-zaman sebelum ada segala sesuatu, di tempat yang namanya di sorga sana, ada 3 Tuhan. Ada organisasi Tuhan. Ada lembaga Tuhan yang isinya orang 3, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan membayangkan seperti itu. Kalau kita membayangkan seperti itu, maka kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah benar-benar pribadi yang orang atau pribadi yang benar-benar berbeda secara absolut antara satu dengan yang lain. Akhirnya kita nanti jatuh kepada pemahamannya si Mormon. Karena Mormon percaya hal itu. Mormon mengambilnya dari Sabellianism. Nah, terus bagaimana? Nah, yang benar adalah seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Ini kembali lagi ke Alkitab, karena ini doktrin ya. Doktrin tentang keilahian Yesus. Bahwa Yesus itu adalah firman. Firman yang merupakan satu kesatuan dengan Allah, dengan Bapa. Di dalam diri Allah yang kekal itu ada firman dan ada roh. Sebenarnya hal yang paling mudah untuk kita memahami itu di dalam diri manusia saja. Seumpama saya ini lagi ngomong seperti ini ya. Apa yang keluar dari mulut saya ini adalah perkataannya Pak Ustadz, gitu, perkataan saya. Apakah itu perkataan saya betul? Apakah itu bagian dari diri saya? Iya, memang. Memang bagian dari diri saya. Saya tidak akan mungkin memiliki perkataan tanpa saya punya perkataan dulu. Nggak mungkin. Katakan saya bisu, ya saya nggak bisa ngomong. Nah, artinya Yesus itu adalah menjadi bagian, firman itu menjadi bagian dari dalam diri Allah. Cuma bedanya antara saya dengan Allah adalah, ya, kalau saya ngomong sesuatu seperti ini, mungkin Kak Yono atau Kak Ongki bisa merekam. Rekaman itu kemudian bisa diedarkan, mungkin ada yang minta begitu ya diedarkan. Nah, ketika orang mendengar rekaman itu, apakah dia mendengar perkataan saya, suara saya? Iya, betul. Nah, tetapi hasil rekaman dalam bentuk file itu tadi tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, dia jadi file diam itu aja. Tetapi kalau Allah tidak, firman di dalam diri Allah itu bisa menjadi atau
berinkarnasi, bahasa teologianya, bahasa Arabnya adalah nusul, menjadi manusia. Nah, nusulnya menjadi manusia ini loh yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Begitu. Jadi dari sini saja kita tahu bahwa firman itu perlu untuk nusul menjadi manusia karena ada tujuannya, bukan nusul-nusulan gitu. Seperti yang dipahami oleh orang-orang Islam. Mereka berpikir Yesus itu ketika di dunia itu, ya dia itu adalah manusia yang kemudian sama orang Kristen dijadikan Tuhan. Bukan. Yesus itu dari sononya sudah firman Tuhan. Kita akan melihat buktinya ya, melihat buktinya di Perjanjian Lama. Baru kita akan melihat, baru dari sini kita baru akan pandangan kita terhadap ketuhanan Yesus akan utuh, sama sekali utuh gitu. Jadi tidak terpisah-pisah, tidak bingung seperti masa-masa yang lalu. Nah, mengapa saya beri ada kata H itu di dalam kurung? Karena sebenarnya orang Kristen itu sudah dengan jelas bisa memisahkan antara keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus. Maka ketika kita orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bukan berarti kemudian kita itu cuma harus setuju, harus sepakat. Kalau kamu sepakat kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu orang Kristen. Bukan seperti itu adik-adik ya. Tidak. Ketika orang Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan, artinya orang Kristen itu, orang yang kemudian jadi Kristen itu, harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam dirinya, majikan di dalam dirinya. Tapi mengakui. Jadi bukan cuma sepakat, oh iya Yesus Tuhan berarti aku Kristen. Tidak. Itu bicara masalah ilahian. Jadi jangan campur-campur ya, membicarakan antara ketuhanan Yesus dengan keilahian Yesus. Karena Yesus itu sudah ilahi memang dari sononya. Sementara ketuhanannya, kalau bicara masalah pengakuannya, ya, itu harus berimbas kepada diri kita yang menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam diri kita. Jadi begitu ya. Dari situ kita akan semakin paham, semakin mengerti kenapa di dalam Alkitab Perjanjian Baru Yesus tidak pernah berkata, aku Tuhan, aku adalah Tuhan. Tidak pernah. Pengakuan itu semuanya datang dari orang-orang di sekelilingnya. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan. Nah, ketika mereka menyebutkan kata Tuhan itu, mereka sudah penyebutannya benar. Artinya adalah penguasa tunggal di dalam hidup mereka. Karena pada saat itu, ketika seseorang disebut sebagai Tuhan atau Tuan, atau sebenarnya bahasa yang lebih tepat adalah Kurios, itu seseorang itu harus menyerahkan seluruh hidup kepada sang Kurios itu. Harus. Bahkan dirinya harus siap mati untuk sang Kurios. Nah, karena ide Kurios ini, idenya, bukan istilahnya, bukan arti istilahnya. Ide penyebutan Kurios ini sebenarnya berasal dari para prajurit-prajurit pengikutnya, prajurit Yunani ya, pengikutnya Alexander the Great. Pernah nggak lihat film 369 itu, 369 atau 306 ya, tentara yang gede-gede itu ya, yang perang melawan tentara Romawi, tentara manapun, tentara Persia, satu orang pasukan 306 itu bisa mengalahkan 10 sampai 20 orang. Jadi dia tidak pakai baju sirah, pokoknya dia di film itu dia cuma pakai pakai penutup bawah gitu, kayak rok gitu. Sementara dia bawa pedang, kemampuan bertarungnya itu luar biasa. Itu dia bisa mengalahkan banyak orang. Bayangkan, prajurit-prajurit itu tidak takut mati. Makanya mereka begitu luar biasa. Oleh karena itulah mengapa ada seorang raja, seorang kaisar kecil ya, raja kecil yang bernama Alexander the Great. Itu dia berasal dari negara Yunani yang sebenarnya tidak terlalu besar pada saat itu. Itu bisa mengalahkan kekaisaran Persia, bisa mengalahkan kekaisaran Babilonia, bahkan bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan Asyur itu dengan begitu luar biasa. Karena mereka memiliki tentara-tentara yang siap mati untuk penguasanya. Nah, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang waktu itu menjadi pengikut-pengikutnya Alexander the Great. Oke, kita mulai dari kesalahpahaman apa yang membuat orang Kristen dikatakan kafir. Next, Kak Ongki atau Kak Yono.
Oke. Nah, kita kan sering mengkafirkan orang lain, membidat-bidatkan orang lain. Bukan hanya berlaku di Islam, Kristen pun juga berlaku seperti ini. Kita sering menyalahkan orang lain bidah. Nah, kalau saksi Yehova memang bidah, memang bukan pemahamannya nggak sama dengan Kristen. Ini loh sesama Kristen maksud saya. Jadi di pertemuan pada malam hari ini, saya cuma pesan satu, tolong kalau kalian nanti memiliki pengetahuan terhadap hal ini, jangan salah-salahkan temanmu. Temanmu itu bukan salah, dia tidak tahu. Nah, orang tidak tahu kita salah-salahkan, kan yang bodoh kita. Itu dia belum tahu. Oleh karena itulah, maka kalau adik-adik semuanya dikasih kesempatan, kalian semuanya dikasih kesempatan untuk bicara kebenaran, ya ngomong kebenaran. Tanpa kita perlu menyalahkan orang lain. Karena begitu kita menuding orang lain kafir, bid'ah, sesat, dan yang lain-lain, itu namanya kita seperti seolah-olah sedang membenarkan diri kita merasa benar, kita merasa yang paling punya surga. Itu kan sama saja kita dengan para kelompok kadrun itu. Nah, saya menekankan ya, frame berpikir mereka itu masih belum sama dengan frame berpikir kita. Ayo coba kita lihat apa yang ada di tulisan ini sehingga, nah ini kemarin saya sudah menyatakan, lanjut aja lah ya, nanti buka aja satu. Ini. Nah, itu surat Al-Maidah 17, kemarin 73 ya yang kita pelajari. Nah, sekarang 17 itu gini, laqad kafara alladzina qalu inna Allaha huwa al-masih ibnu Maryam. Lakat kafara, maka kafirlah, sesungguhnya kafara aladina atau orang-orang qalu inna illallah yang berkata bahwa Allah itu huwa al-masih, ialah al-masih ya, al-masih ibnu anaknya Maryam. Ayo, yang saya kasih garis merah itu coba dibaca pelan-pelan. Ya, karena kalau kita sudah mendapatkan pemahaman kemarin yang sudah saya jelaskan, memahami ini sangat gampang. Maka kafirlah orang yang berkata bahwa Allah itu adalah, yang namanya Allah itu, ya Allah itu, pribadi zat Allah itu adalah anaknya Maryam. Nangkep di sini. Ada yang aneh. Di mana? Putra Maryam. Kalau itu disebut putra Maryam, apakah ayat ini menunjuk kepada keahlian Yesus? Tidak. Putranya Maryam. Kalau putranya Maryam, berarti ini merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Nah, orang Kristen tidak ada yang menganggap bahwa Allah atau Tuhan atau Bapa, ya Bapa, itu adalah Yesus yang merupakan anaknya Maryam. Nangkep ya? Ayat ini surat Al-Maidah 17 ini tidak salah. Ayatnya betul. Bahkan ini betul sekali. Kalau saya ada orang Islam di sini, maka saya akan mau salaman sama dia. Saya setuju dengan ayat ini. Laqad kafara alladzina qalu inna Allaha huwa al-masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah atau Bapa atau Tuhan itu adalah Al-Masih anaknya Maryam. Jelas ini, Ibnu Maryam. Nah, jelas salah kan? Iman Kristen tidak pernah memiliki iman seperti ini. Kita tidak pernah menuhankan manusia Yesus. Begitu. Yang dituhankan oleh orang Kristen itu firman di dalam diri Yesus. Orang Kristen itu sangat bisa memahami. Orang percaya itu sangat bisa memahami bahwa yang namanya Yesus itu juga mati, lahir. Siapa yang mati dan lahir itu? Al-Masih Ibnu Maryam. Al-Masih atau Al-Masih Kristus anaknya Maria. Begitu. Sangat bisa memahami. Oke, kita sepakat. Gitu ya. Jadi dari sini kita oke. Artinya kalau sebenarnya ada orang Islam kemudian mengkafir-kafirkan orang Kristen, gara-gara orang Kristen itu memanggil Yesus itu sebagai Tuhan, dengan berdasarkan ayat ini, sebenarnya salah alamat. Inilah yang saya sebut orang-orang yang menuduh Kristen itu memiliki frame berpikir sendiri, ya cara berpikir sendiri, orang lain dipaksa untuk memasuki frame berpikirnya.
Padahal kita tidak pernah memiliki pandangan seperti itu. Nah, ini juga sama. Maka saya tekankan sekali lagi, Kak Hari, tekankan sekali lagi, tolong nanti kalau kita sudah tahu banyak hal, tolong jangan menyalah-nyalahkan yang lain. Ya, termasuk teman-teman kita yang muslim, kalau memang kita mau berdakwah atau bersaksi, bersaksilah dengan baik, dengan bahasa yang mereka mengerti, dengan sopan santun, tidak perlu berdebat-debatan di media sosial. Saya dulu itu ahli perdebatan di media sosial. Kak Yono sama Kak Ongki itu saksinya. Saya kalau di media sosial saya kejam sekali. Saya bisa membodoh-bodohkan orang di sana. Benar-benar seperti itu. Saya jadi orang yang sadis waktu itu. Tapi kalau ketemu ya baik gitu. Tapi kalau di media sosial ya luar biasa. Sampai saya pernah ada orang marah sama saya, datang ke rumah saya mau potong leher saya, ada kok. Ada. Saya pikir-pikir ya karena saya sendiri. Begitu. Nah sekarang saya hari sudah bertobat. Sudah nggak gitu-gituan. Karena apa? Tidak akan pernah orang dimenangkan dari hasil perdebatan. Tapi dari kehidupan kita orang bisa dimenangkan. Begitu ya. Oke, next Kak Yono. Nah, bagaimana menjawabnya hal ini? Nah, coba. Ini juga ada pernyataan. Biasanya mereka disertai pernyataan. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Nah, coba perhatikan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tuh, Yesus kan utusan, gitu ya. Yesus Kristus itu utusan, bukan Tuhan. Alkitab sendiri menyatakan demikian. Nah, ini kan kalau orang sola scriptura, cuma bermodalkan sola scriptura. Sekali lagi ya, saya tidak menyalahkan sola scriptura. Kita semuanya berpedoman kepada Alkitab, betul. Tetapi kalau sudah sampai kepada tataran yang berikutnya, ya kita harus mulai terbuka, open mind, begitu. Coba kalau kita hanya berpedoman kepada yang penting pokoknya Alkitab betul ketika menghadapi teks seperti ini, gimana jawabnya? Loh, ini loh, menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, kalau kita ingin hidup yang kekal itu, mengenal Yesus sebagai satu-satunya, mengenal Engkau, soalnya, sorry, bukan Yesus, mengenal Elik. Nah, mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya betul ya, Allah sebagai satunya Allah yang, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi cuma diutus saja, Yesus itu utusan, coba. Kan mati kalau sudah sola scriptura seperti ini. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, mari kita lihat. Yuk, next. Membaca Alkitab tidak boleh lepas dari konteks ayatnya. Konteks ayat itu inti pokok tentang ayat tersebut. Bagaimana carinya? Mencarinya harus dibaca, jangan cuma satu ayat dicomot, diambil. Di kelompok AS atau S ini ya, AS ini, saya tekankan, kalau membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah pendeta siapapun, jangan cuma comot. Kalau pendetanya cuma nyomot satu ayat, coba baca ayat sebelumnya sama ayat setelahnya. Gitu caranya. Untuk kita tahu apakah yang diberitakan itu sesuai dengan konteks atau inti pokok ayatnya atau tidak. Karena kalau tidak sesuai, nah akhirnya ayat ini sama seperti Yohanes 17 ayat 3 ini. Tuh, ayatnya itu kan, Yesus diutus. Itu kan kalau mengambil ayat. Makanya beda antara namanya Alkitabiah dengan Ayatiah. Alkitabiah itu kita mengambil Alkitabnya. Ide Alkitabnya, kalau Ayatiah mengambil ayatnya, kita bukan Ayatiah, kita harus Alkitabiah. Alkitabiah itu bukan mengambil satu ayat kemudian diterjemahkan salah. Gitu. Mengambil semua intisari pokok yang ada di dalam Alkitab. Kalau Kak Ruben ya di sini yang mau sekolah teologi itu ya, nanti kalau sekolah teologi beneran ya, amin saudara-saudara. Nah, kalau sekolah teologi beneran akan dibongkar kalau kita bisa memberikan paparan Alkitab begitu ya. Yang pertama harus membaca ayatnya. Yang kedua tidak boleh berhenti di situ, membaca perikop, kemudian membaca suratnya, kemudian membaca seluruh bagian dalam Alkitab. Apakah ada yang bertentangan? Kalau ada yang bertentangan berarti harus dicari, karena Alkitab itu tidak mungkin bertentangan. Gitu. Lanjut. Konteksnya ayat itu konteksnya adalah doa Yesus sebagai seorang anak Allah kepada Bapa di sorga. Nah, kalau kita membaca konteksnya itu, artinya Yesus sedang berdoa kepada Allah. Lah mana mungkin? Nah, kan oleh karena itulah kita bisa mengambil kesimpulan.
Ya, berarti Yesus berdoa itu dia menggunakan sisi kemanusiaannya, bukan sisi kealahannya, keilahiannya. Tidak. Itu kemanusiaannya, memang manusia Yesus. Begitu. Menggunakan kemanusiaannya. Oke, lanjut. Next. Oke, ini kemarin ya, lanjut aja langsung klik. Ya, ini yang menjadi bahan kebingungan. Ya, kalau kita berkata ya Allah, ya Rabbi, itu sebenarnya adalah dua entitas atau dua pokok pembicaraan yang berbeda. Nah, itu tapi seringkali disamakan begitu saja sehingga pemanggilan ya Allah dianggap sama dengan ya Rab. Rab itu artinya adalah Lord atau Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku. Rab itu sebenarnya beda dengan Allah. Allah ya Allah cuma satu. Itu sementara Rab itu adalah Tuhan sebenarnya. Di bahasa Inggris diterjemahkan jadi Lord, ya. Lord, Lord, our Lord. Gitu. Oke, lanjut. Nah, apakah perbedaannya antara Allah dan Rabbi? Oke, kita lihat di dalam Alkitab ya. Ini kemarin sudah apa terus. Disinilah memang sumber kesalahpahaman. Dalam kekristenan itu sangat bisa dibedakan. Apa saja yang bisa dibedakan? Ya, dalam keesaan Allah sangat bisa dibedakan antara makna keilahian dan makna ketuhanan. Keilahian sudah kita pelajari kemarin ya. Kita pelajari, yang belum dapat pelajaran kemarin bisa minta ke Kak Ongki. Ya. Dan makna ketuhanan yang sekarang kita pelajari. Makna sebutan Tuhan Yesus tidak bermaksud mengadakan ilah selain Allah. Jadi sebutan Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan ingin mengadakan Allah yang lain selain Allah Bapa. Bukan. Juga tidak bermaksud mensejajarkan antara kemanusiaan Yesus dengan Allah. Antara Yesus sebagai manusia dengan Allah disejajarkan. Nah, kalau kita pernah mendengar pandangan oneness, ya, pernah mendengar ya? Pandangan oneness. Apa itu pandangan oneness? Pandangan oneness itu seperti ini. Allah itu adalah Yesus. Roh Kudus adalah Yesus. Anak putra Allah itu adalah Yesus. Jadi seringkali di dalam doa, ya, di dalam doa yang disalahartikan oleh kelompok oneness itu seperti ini. Ya. Berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Gitu ya. Disimpulkan menjadi satu Tuhan Yesus. Dia menganggap bahwa Tuhan yang benar, paling benar, itu sekarang adalah Tuhan Yesus. Yang lain itu sebenarnya sejatinya Yesus. Itu oneness. Makanya kenapa oneness itu dimusuhi oleh berbagai macam gereja. Karena memang tidak tepat. Memandangnya sangat tidak tepat. Jadi sebutan Tuhan Yesus itu tidak bermaksud mensejajarkan antara kemanusiaan Yesus dan Allah. Jadi jangan kita menganggap Tuhan Yesus itu berarti segala sesuatunya Tuhan Yesus. Atau seperti ini. Dulu zamannya Allah, zaman perjanjian lama. Dulu juga zamannya Roh Kudus. Sudah. Sekarang sudah zamannya Tuhan Yesus. Ini jadi salah. Jadi malah salah. Ya. Nah, Yesus disebut Rab. Kita orang Jawa nyebutnya Gusti. Itu artinya adalah penguasa. Dari mana itu? Karena Allah sendirilah yang melimpahkan kuasanya. Yang melimpahkan kuasa itu dari Allah. Jadi, Yesus itu disebut Tuhan, disebut penguasa, disebut majikan, disebut Tuhan, itu karena Allah yang sudah melimpahkan kuasanya. Saya satu aja yang kita baca ayatnya ya, Matius ini. Bisa dibacakan Matius berapa ini ya? Kok di tempat saya kurang naik. Matius 28 ayat 18. Ya, 18. Bisa saya minta tolong ada yang bacakan? Kak Yono boleh? Ya, Kak. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, dari situ kita tahu mengapa Yesus itu
Tuhan atau Tuan itu bukan mengecilkan arti Yesus sebagai Tuhan, bukan. Itu benar-benar berbicara masalah kemanusiaan Yesus yang diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kuasa ini luar biasa. Nah, jadi kalau ada lagu ya, ketika kita nyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami, gitu ya, pernah ya. Dulu saya nggak pernah bingung sama lagu itu. Tapi ketika ditanya tekan teman saya yang Muslim, ini benar Yesus itu Tuhan atau Allah? Gitu. Ya saya jadi mikir lagunya. Dua-duanya benar. Yesus Tuhan itu karena dia diberikan kuasa. Gitu. Maka ketika ada lagu juga yang menyatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Oh, enak sekali lagu dia. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Itu bukan cuma kuasa untuk hebat-hebatan, sakti-saktian, umpama ngusir setan. Dan boleh ya, silakan. Ya. Ngusir setan, menyembuhkan orang sakit, bukan cuma kuasa itu, tetapi kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan sama seperti Tuhan Yesus. Jadi orang yang diberi kuasa yang nyanyi itu ya, hidupnya harus berpadanan kayak Tuhan Yesus. Jangan kuasanya aja cuma dipakai sombong-sombongan. Tapi dia tidak mau hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi Yesus ketika dia Tuhan, disebut Tuhan, itu karena mendapatkan kuasa. Tuhan atau Tuhan karena mendapatkan kuasa. Lanjut. Anggi. Ayo, no. Nah, ini adalah ayat yang sangat penting. Ya. Lanjut aja Kak Yon, langsung dibacaannya. Nah, Le David Mismor, Neum Hashem Ladonai Siap Limini At Ashid Obeika Hadom Raila Gleka. Oke, saya mau menekankan ada kata bisa ditunjuk nggak Kak Yono? Ini apa huruf Ibraninya yang pertama ini? Le David yang di sini yang di kanan. Nah, ini adalah Le David Mismor, Masmur, Mismor. Neum. Nah, ini setelah Neum, ini bacanya itu bukan Hashem sebenarnya. Bacanya Yehwah, Yehwah atau Yahweh ya. Ini bacanya Yehwah, Yehuwa. Makanya kata Yahweh atau yang benar Yahweh atau Yehuwa atau Yehova di dalam Alkitab itu penggunaannya banyak. Mengapa saya tulis menjadi Hashem di sini? Karena orang Ibrani tidak akan pernah membacanya dengan Yehuwa atau Yahweh. Dia akan baca dengan Hashem. Atau dia akan baca ini dengan Adonai. Tetapi masalahnya, setelah kata Hashem ini, setelah kata Yehuwa ini, kemudian ada kata Adonai. La Donai, la ini di sini kayak nah, terus itu Neu Yahweh. Nah, ini terus itu Yahweh. Nah, itu kayak betul. Itu bacaannya adalah La Donai. La Adonai itu ya. Kan tidak mungkin menggunakan dua kata La Donai, Adonai, La Donai, enggak mungkin. Gitu. Dua kata ini berdampingan. Di dalam perjanjian lama loh ya, ingat ini perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Nah, mari kita baca terjemahannya apa. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Kata Tuhan ini besar semuanya. Ini adalah Yahweh. Jadi kalau di dalam Alkitab perjanjian lama ada kata Tuhannya besar semuanya itu Yahweh. Nah, Ladonai nggak bisa dibaca Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ya kan? Jadi dari Alkitab sendiri menekankan Adonai itu Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ingat ya, ini adalah mazmurnya Daud, perkataannya Daud, nyanyiannya Daud. Dia berkata seperti ini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Pertanyaannya Kak Hari, pertanyaannya Ustadz Hari kepada kita semuanya. Tolong ya, dipikirkan. Daud itu adalah seorang raja. Seorang raja, tokoh yang paling besar pada saat itu. Siapa yang disebut oleh Daud ini tuanku ini?
Siapa? Jawab firman Tuhan kepada tuanku. Siapa tuanku ini? Nah, ini pertanyaan yang cukup sulit. Kalau kita tidak mengerti tentang konsep Mesias. Jadi Daud sedang berkata bahwa Mesias yang akan datang ini akan memperoleh pelimpahan kuasa dari Allah. Jadi Daud pada saat itu sedang menyampaikan sebuah firman Tuhan. Gitu. Firman Tuhan kepada Dafar, kepada Memra, kepada Mesias yang akan datang. Duduklah di sebelah kananku. Duduk sebelah kanan itu bukan berarti nanti Bapak, kemudian anak itu duduk seperti ini, enggak. Maksudnya sebelah kanan itu diberikan keleluasan, diberikan kuasa. Kursinya diberikan gitu. Sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Musuh-musuh itu artinya iblis. Dan memang benar-benar iblis itu dikalahkan ketika Yesus disalib. Jadi ini berbicara masalah Mesias. Jadi konsep mengenai Yesus sebagai Tuhan atau Mesias itu bukan konsep yang berasal dari kaum pagan, Konstantin seperti tadi yang berkata, oh itu berarti dari konsili Nikea. Sama sekali tidak. Karena hal itu mengambil dari apa yang ada di dalam Mazmur 110 ayat 1. Mengapa saya bilang seperti itu? Ada penguatnya. Begitu. Lanjut Kak Yono. Belum setelah ini. Nah, itu adalah penguatnya. Boleh nggak dibacakan yang ada di bawah itu? Ya, dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Sudah dibuka ya, kayaknya ya. Dibacakan lagi Kak Yono. Saya nggak kelihatan soalnya di sini tulisannya, alamat ayatnya. Bukan Mazmurnya, tapi dikemukakan oleh Tuhan Yesus itu kepada orang Farisi. Matius 22, ya. Ayat yang ke-41 sampai ya. 46. Ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Ya, Yesus itu seorang apologet. Luar biasa. Dia tanya ayat yang sama kepada orang-orang Farisi. Dia tanyanya gini, menurutmu nanti Mesias itu anak siapa sih? Anak Daud. Loh, kok anak Daud? Nah ini kok Daud nyebut dia tuannya. Dia ngambil, Tuhan Yesus ngambil dari Mazmur 110 ayat yang pertama. Mana mungkin itu anaknya Daud? Karena orang Israel, mengapa seperti itu? Orang Israel itu berpikir bahwa nanti yang menjadi Mesias itu ya benar-benar anak fisiknya Daud. Begitu. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Maka Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan sederhana. Loh, kalau dia anak lah, kok Daud manggil ini sebagai tuannya? Karena semua orang Ibrani, semua orang Yahudi pasti tahu bahwa ayat di Mazmur 110 ayat yang pertama ini, ya itu berbicara masalah Mesias. Tahu semuanya mereka. Terbukti, nah ini dia di Midras Tehillim. Midras itu apa sih? Midras itu kumpulan tulisan-tulisan. Kalau kita itu istilahnya itu adalah hadis, begitulah ya. Kumpulan tulisan-tulisan. Avot Rabbi Nathan, jadi tulisannya Rabbi Nathan bab 34. Yalkut Simoni dari Yalkut dari Rabbi namanya Simoni. Tehillim 110 ayat 1. Jadi Yalkut Simoni Tehillim itu Mazmur 110. Jadi ini adalah tafsiran. Nedarim 32b dan Sanhedrin. Ini di ayat-ayat di Midras atau di Talmud. Itu mereka meyakini bahwa ini Mesias. Tapi ketika Yesus tanya, maka saya jadi ketawa baca ayat yang dibacakan Kak Yono tadi. Saya bisa membayangkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus tanya kepada mereka yang ngawur menafsirkan ini Mesias. Berarti anaknya Daud, iya. Loh kok Daud manggil dia Tuhan? Nggak bisa jawab dia. Sejak saat itu orang Farisi tidak berani tanya sama Tuhan Yesus. Mengapa? Karena konsep mereka itu tentang Mesias sudah salah. Ya, jadi
termasuk di orang-orang Yahudi sekarang ini, orang-orang Yahudi penganut agama Yahudi sekarang ini kan mereka tetap percaya bahwa Mesias itu nanti keturunan langsungnya Daud, begitu. Padahal maksudnya tidak seperti itu, ya. Maksudnya menurut Mazmur 110 ini, maksudnya adalah Daud sendiri menganggap bahwa Mesias itu adalah sesuatu yang ilahi karena dia dianggap Tuhan. Jadi Daud pun memiliki konsep pandangan bahwa Mesias itu di dalam diri Mesias itu ada bagian Tuhan di situ, gitu. Karena dia menyebutnya sebagai Tuhan. Jadi ada yang menguasai di dalam diri Daud itu, ada yang menguasai dirinya yang menjadi majikan di dalam hidupnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa paham ya. Jadi saya kadang-kadang ya kalau baca ayat yang tadi dibacakan Kak Yono itu kudu guyu dewi. Saya membayangkan orang-orang yang tidak bisa menjawab itu loh. Orang Farisi yang tidak bisa menjawab itu terus ya opo modeli gitu. Oke, lanjut. Nah, ini coba saya bacakan dari Pesita. Apa itu Pesita? Nah, Pesita itu adalah perjanjian baru dalam bahasa Aramaik. Ini dibuat sekitar abad yang keempat, ya, Pesita. Nah, ini adalah tulisan Aramaik. Aramaik itu apa? Aramaik itu bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berbicara sehari-hari dalam bahasa Aramaik. Cuma sayang bahasa Aramaik ini sekarang sudah agak sedikit punah ya, walaupun masih ada orang yang bertutur dalam bahasa Aramaik di salah satu suku di Syria. Tapi sudah jarang. Di gereja pun, di sekolah teologi nggak dipelajari. Nggak ada. Sama sekali nggak ada pelajaran bahasa Aramaik. Padahal bahasa ini penting. Nah, apa yang dikatakan di sini? Lanjut, Kak Yano. Bahasanya agak sedikit aneh ya. Lahwe ger David slek lasmaya mitol dehu emar. Demar Maria lemari. Teteh lakmin yemini. Nah, itu hampir mirip kayak bahasa roh ya. Leha ger David slek lasmaya. Nah, coba perhatikan ada kata Maria di sini. Maria. Ya. Maria di sini itu artinya adalah Mar itu Tuhan. Yah itu Yahweh. Jadi ketika ada penggunaan dua kata Maria, ya, Maria bukan Maria ya, Maria itu sebenarnya adalah Tuhan Allah yang Tuhan yang ilahi, itu loh maksudnya. Tuhan yang ilahi. Oke, lanjut saya, Mas. Tuhan yang ilahi. Nah, hal ini ya, bukan Daud yang naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Gitu. Jadi Daud ini, di dalam diri Daud ini memang sudah memiliki pola konsep di dalam dirinya, ada Allah, ada Tuannya. Gitu. Tuhan yang berfirman kepada Tuanku. Dengan adanya kata Maria itu tadi, karena itu dari dua kata. Mar sama Yahweh. Itu ya. Oke, lanjut. Pernah dengar kata sebutan Maranatha? Ya, di dalam Alkitab ya. Maranatha, Tuhan Yesus datang. Mar itu artinya adalah Tuhan. Tuhan. Nah, Tuhan Mar. Maka ketika ada kata Maranatha, Yesus datang. Tuhan kita datang. Bukan Allah yang datang, tetapi Yesus yang datang. Pernah dengar kata haleluya? Nah, Yahnya di belakang itu artinya adalah Yahweh. Ya, gitu. Yang suka nulis-nulis gitu tuh Pak Franky nggak ada hadir malam hari ini. Glory, haleluya, gitu. Yahnya di belakang itu artinya adalah Yahweh. Tapi ada huruf H-nya nggak ada, sama aja, tetap sama aja, nggak jadi masalah. Itu artinya Yah itu adalah Tuhan, Mar itu artinya adalah Tuhan. Maka sebutan Maranatha itu adalah Tuhan yang akan datang atau Yesus yang akan datang. Lanjut, Kak Yana. Jadi Maranatha itu bahasa Aramaik ya. Jadi ketuhanan Yesus itu bukan berasal dari idenya orang Yunani seperti yang dibilang oleh film Da Vinci Code ya. Da Vinci Code itu berkata bahwa Yesus itu dia logos itu berasal dari konsep Yunani. Tidak. Da Vinci Code itu bukunya sudah diterjemahkan macam-macam. Padahal itu buku ceritanya fiksi. Sampai dibikin filmnya. Jadi bukunya bestseller. Seolah-olah jadi buku sejarah. Padahal sejarahnya nggak ada sama sekali. Itu fiksi semuanya. Dan itu uniknya teman-teman kita yang kadrun senang itu baca buku itu. Karena di buku itu
Ada tulisan bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Nah, Maria sendiri, Maria ibu Yesus itu selingkuh dengan orang namanya Pantera. Aneh-aneh aja ini. Oke, jadi ketuhanan Yesus itu berasal dari ide Yahudi. Dari mana tadi? Dari Mazmur. Jadi bukan Yesus itu dijadikan Tuhan zamannya Paulus lah, zamannya Konsili Nikea, bukan. Memang itu berasal dari Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Lama ada 300 ayat lagi yang menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Bahwa dia adalah Tuhan yang akan datang sebagai Mesias. Begitu. Cuma kalau ada pertanyaan, kok orang Yahudi nggak tahu? Ya itu tadi. Karena memang dari sononya mereka dari awal sudah menolak Yesus. Maka dia akan berusaha untuk membuat supaya Yesus itu bukan Mesias gitu. Itu sudah ada sejak zaman dulu memang. Makanya kenapa kita mesti mengucap syukur ya. Kita ini adalah seolah-olah karang liar yang dicangkokkan kepada tanaman pokok, kepada pokok kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan tidak menyayangkan batang pokok yang asli. Orang Israel itu kalau dipotong ya dipotong aja. Makanya kita jangan sombong, kita jangan merasa lebih daripada orang Israel. Kita ini siapa? Kita batang liar yang dicangkokkan. Jadi iman kita, saya kadang-kadang dengar di gereja itu orang-orang nyalakan orang Israel. Sebenarnya bukan apa-apa. Mereka itu tidak tahu, belum tahu kebenaran. Kita patut mendoakan mereka, begitu ya. Oke, lanjut Kak Yana. Nah, ini adalah tauhid. Kemarin kita sudah belajar ya, tauhid rububiyah. Saya baca sekali lagi yang bagian yang berkaitan dengan kita. Wa an la ilaha illallah al-ahad wa isakana fi asamawaina. Yang menjadi titik pokok penjelasan saya ini yang di belakang ini. Warabun wahidun, yang bawah ini Kak Yono. Pasti bawah ini ya. Warabun wahidun wahuwa yasu al-masih alasi bilhi kulusyain wa bihinahiyah. Dan kepada Tuhan, satu-satunya Tuhan. Ya, satu-satunya Tuhan yang kepadanya ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya baca ayatnya aja ya, lengkap ya. 1 Korintus belum Kak Yano, 1 Korintus 8 ayat yang keempat. Ya. Namun falana nahnu, langsung ya, falana nahnu ini ya. Falana namun nahnu ilahun wahidun. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, hanya satu Tuhan, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Wahwa al-abu, Bapa, Abu, Abi, Aba, ya. Ya, yang daripadanya alazi min hukul syain wa ilahi narji'u, ya. Yang daripadanya berasal dari segala sesuatu. wa ilahi narji'u, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ngambilnya dari sini malahan. Warabun wahidun, ya, dan untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, warabun wahidun. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, bahwa Yesus Al-Masih, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Karena dia kita hidup. Wa syain wahi bihi nahya. Jadi di dalam Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, dua-duanya menyoroti dalam satu frame ayat. Itu ada frame tentang Bapa, satu-satunya Bapa, dan ada frame tentang satu-satunya Tuhan, Rab, satu-satunya Tuhan, Lord, itu satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena dia, Tuhan Yesus itu kita dijadikan. Mengapa? Karena Yesus adalah firman. Jadi dia menciptakan. Firman itu menciptakan. Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Ya, oleh karena Yesus itu kita hidup. Jadi hidup kita itu harus serupa dengan Tuhan Yesus. Kira-kira seperti itu. Lanjut Kak Yono. Nah, perbedaan tauhid dalam Islam dan Kristen, apa itu perbedaannya? Mari kita lihat. Nah, di sini perbedaannya. Warabun wahidun wahuwa yasu al-masih alasi bihi kulusyain wa bihi nahya. Dan satu Tuhan saja, satu Tuhan saja. Wahuwa warabun rabbi, ya, rabbi, Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena dia kita hidup. Disinilah perbedaannya Kristen sama Islam. Orang Kristen, ya,
mengakui bahwa makna Rab Tuhan itu berkaitan dengan diri Yesus Kristus. Tapi orang Islam tidak meyakini. Bagi mereka Allah dan Rab itu sama, menuju kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi. Begitu. Sebenarnya sih kalau mau dipikir-pikir, lah kalau sama ngapain ada dua kata itu ya. Begitu. Tapi orang Kristen dengan mudah bisa membedakan. Dengan mudah kita bisa membedakan antara keilahian dan ketuhanan Yesus. Tuhan yang dimaksud di dalam perjanjian baru itu adalah Yesus yang mendapatkan pelimpahan kuasa. Loh, berarti dia bukan Tuhan dong loh. Justru dia Tuhan, tetapi dia Tuhan, istilah yang dipakai itu adalah ilah Allah. Kealahan, keilahian Tuhan Yesus, begitu. Di Kristen jelas. Di Kristen ya mengaitkan dengan jelas antara Yesus Kristus sebagai Tuhan atau penguasa dalam hidup kita. Gitu. Islam menolak sama sekali. Ya bukanlah, dia bukan rabi gitu. Dia bukan rab. Nah, ini cuma perbedaan terminologi bahasa saja. Karena makna rab ditafsirkan menjadi Tuhan, ya sudah akhirnya seolah-olah orang Kristen itu menuhankan manusia, padahal nggak seperti itu. Lanjut Kak Yono. Nah, ini sekarang untuk apa firman Tuhan Allah atau Allah firman Allah itu berinkarnasi atau nusul menjadi manusia. Mari kita lihat. Lanjut Kak Yono. Salah seorang yang bernama Mar Athanasius. Saya akan sedikit cerita tentang Mar Athanasius ini. Mar Athanasius al-Iskandari, artinya Mar Athanasius dari Iskandaria, Mesir, gitu ya. Nah, Mar Athanasius ini membuat buku, namanya bukunya Tajasud al-Kalimat. Tajasud al-Kalimat. Jadi artinya adalah nusulnya atau berinkarnasinya firman. Dia berkata seperti ini di kesimpulan bukunya itu. Walam yakun mungkiman an yaida lil abasyar syurat Allah wa matsalahi ila syurat abi. Coba kita lihat artinya apa lanjut saya. Tidak ada yang dapat menciptakan kembali orang-orang dalam gambar dan rupanya kecuali rupa Bapa itu sendiri. Gitu. Nah, artinya adalah gambar dan rupa Yesus. Gambar dan rupa Yesus. Itu yang mengembalikan adalah rupa Bapa sendiri. Bapa sendiri. Bagaimana caranya? Bapalah yang menyelamatkan manusia. Makanya firman itu perlu menjadi manusia. Firman itu perlu menjadi manusia untuk mengembalikan gambar dan rupa kita supaya kita bisa memiliki gambar dan rupa Bapa yang sempurna, yang ada seperti yang terdapat di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi tugas Tuhan Yesus adalah dia menjadi pokok keselamatan atau yang menjadi contoh teladan keselamatan buat kita semuanya. Maka itulah Tuhan Yesus itu perlu turun menjadi manusia supaya dia menjadi pokok keselamatan yang menebus dosa kita sekaligus dia menjadi teladan kehidupan kita. Jadi orang Kristen tidak boleh meneladani pendeta, tidak boleh meneladani orang lain selain Tuhan Yesus. Karena dia adalah pokok keselamatan. Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang dalam rupa Allah. Tidak mempertahankan kealahannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Begitu. Nah itulah yang harus kita miliki. Memiliki pikiran, memiliki perasaan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pun juga memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna seperti Bapa. Oleh karena itulah orang Kristen itu sebenarnya arahnya harus ke sana. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang
sedikit apa ya, sedikit agak a priori. Nggak mungkin orang Kristen itu sempurna. Ya betul memang. Tidak mungkin sempurna seperti Yesus. Tetapi ingat, di dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun kita kepada kebenaran. Kalau kita sudah berkata, sudah mental block ya, mental block itu begini loh. Sudah tidak percaya bahwa kita bisa sempurna, sama sekali tidak percaya, kita tidak bisa sempurna. Sudah punya mental block bahwa kita tidak bisa. Ya jelas kita tidak bisa, tetapi kalau orang percaya bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menuntun dia kepada segala kebenaran, maka dia akan yakin dia itu bisa. Walaupun tidak sesempurna seperti Tuhan Yesus, maka dia akan berusaha. Berusaha walaupun tidak sama. Nah, Mark Athanasius ini orang yang luar biasa. Saya sedikit mau cerita di Mark Athanasius ini. Mark Athanasius itu ceritanya pada satu saat dia ditangkap. Ingat ya, ini tahun 373 dia wafat. Artinya dia hidup pada saat Konsili Nikea. Nah, saya mau ceritakan dikit tentang Konsili Nikea. Apa itu Konsili Nikea? Konsili Nikea itu adalah sebuah musyawarah antar pemimpin gereja. Pada saat itu. Gereja pada saat itu tidak seperti sekarang ya. Sekarang gerejanya banyak. Jadi kalau ada konferensi hamba Tuhan, ya, saya pernah tuh datang di konferensi hamba Tuhan. Waduh, kondisinya kacau balau. Meja itu bisa terbalik. Ada yang gondok, pulang, walk out. Waduh, kalau konferensi pendeta-pendeta ini paling susah. Pendetanya ada 100, pendapatnya ada 111. Pendapatnya aneh-aneh. Paling susah ngumpulin para pendeta itu Kak Yono. Pasti tahu loh, Kak Yono itu kan pastor juga gitu. Jadi dia pasti tahu tuh kalau pendeta-pendeta kumpul itu wis ini. Saya berada di di golongan pendeta Asosiasi Pendeta Indonesia ya. Kalau kumpul itu lucu gitu. Kalau kumpul ini rahasia ya, tolong ya rahasia. Para pendeta itu kalau kumpul makan, sorry ya, nggak ada yang mau bayar, tunggu-tungguan. Tunggu-tungguan gitu. Jadi menganggap bahwa mereka dibayari sama yang lain. Aduh, parah pendeta ini. Kalau gitu ya saya enggak mau kumpul lagi sama pendeta-pendeta. Ya. Jangan gitu dokter. Ya, gitu nunggu dibayari gitu loh. Aduh, payah ini pendeta-pendeta. Nah akhirnya para pendeta yang kumpul di Konsili Nikea pada saat itu. Kenapa mereka kumpul? Jumlah pendetanya masih belum banyak. Karena ada satu pendeta yang unik. Namanya Arius. Nah, pendeta ini bilang seperti ini. Untuk menjaga supaya Tuhan kita itu monoteis atau satu, ya Tuhan yang esa, maka kita punya konsep bahwa firman Allah itu bukan Tuhan. Dia adalah ciptaannya Tuhan. Begitu. Si Arius bilang seperti itu. Karena Tuhan itu tidak mungkin ada pribadi yang kedua. Kalau kita menganggap Yesus, Sang Firman itu menjadi Tuhan, namanya kita membuat Tuhan jadi dua. Itu salah. Kata Arius seperti itu. Nah, pandangan ini ditentang oleh Athanasius. Loh, maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya adalah dia firman itu dari dulu bersama-sama dengan Allah. Bukan sesuatu yang terpisah. Maka Athanasius bertanya kepada Arius. Nah, kalau Tuhan itu, kalau Allah atau Bapa itu menciptakan firman, terus yang dipakai untuk menciptakan itu firman apa? Firman apa lagi yang dipakai menciptakan? Bisa mengerti ya. Dengan apa dia menciptakan? Dengan firman lah. Firmannya itu kan sudah belum ada. Menciptakan pakai apa? Arius tidak bisa jawab. Maka kemudian di konsili itu ya, Arius itu diusir, diekstrakomunikasi, dikeluarkan dari gereja, begitu. Jadi dikeluarkan dari gereja. Nah, si Arius ini dia tidak terima. Maka dia menggalang kekuatan di pastor-pastor bolo-bolonya. Nah, ini sudah mulai nih. Pendeta-pendeta kumpul wis ono golongan-golongannya. Nah, aku dari golongan karismatik, aku jalur lambat, jalur cepat. Aku golongan yang paling benar. Injil murni. Yang lain nggak murni. Itu.
menganggap bahwa dia yang paling murni, yang lain-lain itu Injil kopioan. Nah, itu kan bahaya begitu-begitu itu. Dia menganggap, Arius juga gitu, dia menganggap yang paling benar, maka dia menghimpun kekuatan. Dia merasa teraniaya, dan dia ngomong kepada Konstantin, Kaisar, ini loh saya dianiaya sama hamba-hamba Tuhan yang lain. Aku ini dikeluarkan dari gereja. Tolong po. Gitu. Karena ingat ya, pada saat itu gereja tidak bisa mendirikan denominasi seperti sekarang ini. Dulu gereja itu gereja yang gereja yang Katolik, bukan gereja Katolik ya, beda. Gereja yang Katolik artinya universal, semuanya jadi satu. Jadi kalau ada di luar itu, ya berarti bukan gereja yang benar begitu ya. Nah, ini disinilah kemudian muncul pandangan tidak ada keselamatan di luar Katolik. Bukan tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Nah, sekarang ini akhirnya teman-teman kita yang Katolik itu jadi keblinger. Tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik. Nah, ini kan jadi salah. Maksudnya tidak ada keselamatan di Katolik, yang gereja yang bersatu itu tadi, yang universal itu. Maka si Arius kemudian bilang sama mempengaruhi raja supaya dia disahkan untuk menjadi uskup lagi. Dan Konstantin pada saat itu kemakan omongannya si Arius. Dia malah menghukum Athanasius diasingkan, tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika Arius sedang khotbah nih, mempengaruhi banyak orang begitu. Ajaran saya paling benar. Tiba-tiba dia jatuh, kemudian ususnya pecah. Jadi ususnya pecah. Sejak saat itu Kaisar Konstantin 2 kali menyaksikan bahwa Tuhan itu berkuasa luar biasa menjaga kebenarannya, menjaga firman-Nya. Jadi sehingga pada saat itu akhirnya gereja kembali lagi, Athanasius dikembalikan lagi. Nah, kata mar di situ, ada kata mar ya, kita masih ingat kata Maria tadi ya. Athanasius kok punya kata mar di sini, ada mar di depannya ini. Yaitu mar ini artinya bukan Tuhan Athanasius, Tuan Athanasius. Begitu. Jadi kata Lord itu sudah dipakai dulu untuk uskup Alexandria, Iskandaria, gitu. Yaitu Mar Athanasius. Oke, lanjut. Slide terakhir. Nah, ini adalah klaim teman-teman kita yang Muslim. Dia berkata Yesus itu seorang Muslim. Mengapa? Karena Yesus menjalankan 5 rukun Islam. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, begitu. Ya. Muslim artinya adalah berpasrah diri, tulisannya Muslim ya, Muslim. Islam itu artinya berpasrah diri. Yesus itu Islam, karena dia mengajarkan syahadat, Yohanes 17 ayat 3. Yesus mengajarkan sholat, Yesus sholat, berdoa menghadap Yerusalem. Yesus disunat, Yesus puasa. Yesus mengajarkan amal soleh, hal yang baik. Yesus mengucapkan insya Allah, gitu. Yakobus 4 ayat 13 sampai 7. Yesus mengajarkan wanita berhijab. Yesus mengajarkan berwudu, ya, membersihkan diri, mengajarkan mengkafani jenazah. Maka mereka kesimpulan, Yesus itu orang Muslim. Padahal bukan orang Muslim ini. Ini tradisi Yahudi. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman Muslim kita sekarang itu sebenarnya nyontoh apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi bukannya Yesus Muslim, karena pada zaman Yesus yang namanya Islam itu sebagai agama belum muncul. Baru 600 tahun kemudian baru muncul. Gitu. Bagaimana mungkin mereka menganggap Yesus menjalankan 5 rukun Islam? Ada saja. Oke, saya kira sampai di sini dulu sebagai walaupun masih ada satu tapi tidak penting karena itu khotbah ya.